بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Pernahkah terpikirkan mengapa Allah menciptakan manusia? Kita lahir, kecil, dewasa, tua, dan akhirnya mati untuk meninggalkan dunia. Sering kita habiskan waktu hanya dengan makan, minum, tidur, dan bersenang-senang. Padahal, ada tujuan dari penciptaan kita hidup di dunia. Penciptaan manusia bukan hanya sekedar permainan dan sia-sia, namun ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Semua bermula dari bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia tidaklah tercipta sebagaimana hasil dari evolusi makhluk lainnya. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 71 hingga 72. Sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai penciptaan manusia. Sesungguhnya, seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian di alam rahim, Allah pun memerintahkan malaikat untuk mencatat kembali 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya. Tentang rezeki, Allah yang Maha Pemurah telah menetapkan rezeki bagi seluruh makhluknya, dan setiap makhluk tidak akan mati apabila rezekinya belum sempurna. Berkaitan dengan ajal, Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan makhluk, mematikan, dan membangkitkannya kembali. Dan setiap makhluk tidak mengetahui berapa jatah umurnya, juga tidak mengetahui kapan serta di mana akan meninggal. Amalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat amal-amal setiap makhluknya, baik dan buruknya. Akan tetapi, setiap makhluk Allah pasti akan beramal, amal baik ataupun amal buruk. Dan Allah juga Rasul-Nya memerintahkan para hambanya untuk beramal baik. Dan malaikat pun mencatat mengenai sengsara atau bahagianya, apakah akan berada di surga atau neraka. Meski segala sesuatunya telah Allah gariskan, bukan berarti kita menjadi enggan beramal soleh. Ya, Allah telah menakdirkan akhir kehidupan setiap hamba. Namun Allah yang Maha Bijaksana juga menjelaskan jalan-jalan untuk menggapai kebahagiaan. Sebagaimana Allah yang Maha Pemurah telah menakdirkan rizki bagi setiap hambanya. Namun Dia juga memerintahkan hambanya untuk keluar dan mencarinya. Allah menciptakan manusia dengan menitipkan 2 hal di dalamnya. Pertama, agar manusia memiliki ilmu tentang Allah Ta'ala. Dalam surat At-Tolak ayat 12, Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itulah pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, dan agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kedua, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan mengetahui bagaimana Allah menciptakan kita, maka kita pun harus mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Ketika seorang hamba mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah yang baik, dan mengenal kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi Allah dalam kesempurnaan sifat tersebut, tentu hamba tersebut akan beribadah hanya kepada Allah saja. guys, gimana المشكله في عصر الجديد طالب المسجدات والمشكله تطلع عندك بتسوي في نفس الوقت سيولي عصر هذا الموضوع هو الجديد واخر الصراحه تغير ولك في مانع عليه قلت لي هذا المصدر ما هو بدر بدر نواف بدر
هذه كلمة عار. أنا نواف، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد. حبيبي احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فانا ما ادري ايش هاي صح؟ نواف يلا الصلاة. ايوه طيب نواف يلا الصلاة. طيب يا امي طيب. الله اكبر. المهم يا بنتي ترى كتبت لك شعر، ايه راحت. طيب طب قولي انت شعر صح؟ ايه؟ طب يلا في السريع متى حنطلع؟ بسرعة. لا الصباح فيني بشيء مرة تمام. أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. صلاة. يا عم روح. ايش التمسيكة دي يا شيخ؟ أنا سارة، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. طيب تعال انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل شريف. الدوران حول شجرة يابسة حيث كان بيكيت إلى برشلونة الإسباني بموجب عقد يمتد ل4 سنوات. الدولار غالي. سلم عليا يا بنتي. يلا الصلاة. يا بنتي الصلاة. ما علي صلاة. هيدا حكي هيدا. Anak solih dan solihah, satu-satunya manusia yang di dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampunan dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, hanya Rasulullah SAW. Al-Quran yang menjanjikannya, wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, nabi dan rasul yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampunan dari segala dosa, mereka melakukan ibadah yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana ibadah kita? Sementara tidak ada jaminan akan pengampunan dosa kita. Siti Aisyah menceritakan suatu malam selesai sholat Isya, beliau melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Maka Siti Aisyah pun tidur. Tengah malam, Aisyah terbangun kembali dan melihat Nabi Muhammad masih mendirikan sholat. Kemudian di sepertiga malam, ketika Aisyah bangun, dilihat Rasulullah juga masih melakukan sholat. Kemudian setelah Rasulullah menyelesaikan sholatnya, Aisyah mengambil dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ya Humairah, ada apa?" Rasulullah, engkau sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah. Kemudian, mengapa engkau melakukan ibadah dengan begitu banyaknya, sementara engkau sudah dijamin diampuni dosa-dosa oleh Allah? Aisyah terus bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah melakukan ibadah begitu banyak? Tidak hanya melakukan ibadah-ibadah wajib, tapi
tapi juga Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Sementara Rasulullah adalah orang yang mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jiwa yang luhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, apa saya tidak boleh jika saya senang mendapat gelar dari Allah, yaitu hamba yang bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Untuk itu saya memperbanyak sujud saya, maka ibadah saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Anak solih dan solihah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah saja masih melakukan ibadah dengan begitu banyak. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk? Apakah kita sudah beribadah dengan baik? Anak solih dan solihah, mulai sekarang mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki sholat 5 waktu kita perbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, menghafal dan murojaah Al-Quran, agar kelak ada yang kita banggakan di hadapan Allah, agar kita bisa berdampingan dengan Rasulullah di surga, dan agar kita bisa membawa ayah bunda dan keluarga kita ke surga bersama-sama, insya Allah. Insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah doakan mudah-mudahan anak soli dan solihah yang ada di SDIT Permata Bunda 3 akan senantiasa istiqomah untuk semangat beribadah kepada Allah, untuk semakin memperbaiki ibadahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat berkumpul baik di dunia maupun nanti di surganya Allah. Insya Allah cukup. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.